Halo Auto Family, bersama saya Friendly. Kita akan membahas mengenai peace of mind during pandemi COVID-19. Nah, yang sebelumnya sesi kita pertama kali live IG itu waktu kita perkenalan untuk showroom kita di Auto 2000 Air Muhammad Surabaya. Mengenai pandemi ini kita pun juga sudah melengkapi keamanan di kantor kami dari waktu masuk di Auto 2000 Air Muhammad. Kita akan cek suhu customer kami yang akan mau servis, dan juga ada lagi waktu customer kita mau datang ke showroom. Nah, kita akan selalu menyediakan hand sanitizer, dan juga kita setiap customer yang melakukan servis, kita mewajibkan customer itu selalu mencuci tangan sebelum masuk ke showroom kami. Nah, setelah itu kita pun juga ada physical distancing. Yang sesi kedua live IG kita membahas mengenai amannya memasang variasi. Nah, untuk memasang variasi jangan lupa di save jemur sari. Dan yang ketiga kita live IG-nya membahas pandemi COVID bersama Astra Credit Company. Nah, yang live IG keempat kita akan membahas mengenai peace of mind during pandemi. Nah, sebentar. Thank you yang sudah gabung di live IG Auto 2000 Air Muhammad. Nah, yang sudah join. Kita mungkin sapa Pak Riki. Undang Pak Riki. Silakan yang mau bertanya mengenai peace of mind. Apa tuh peace of mind? Nah, kita akan bahas tuntas secara setajam silet. Tapi kalau saya sih setajamnya cutter. Ah, gitu. Kita tunggu Pak Rikinya untuk gabung. Ya. Nah, selamat sore Pak Riki. Selamat sore. Selamat sore juga peace of mind ini. Iya Pak. Iya Pak. Gimana Pak? Kabarnya Pak Riki? Halo. Ya, Ya. Bu ya, ini kayaknya sinyal saya rada-rada nih. Oh gitu. Kita mungkin mau Coba. sapa-sapa dulu lah. Tapi sudah jelas sih Pak di tempat saya sih Pak. Pak Riki sudah cukup jelas sih Pak suaranya Pak Riki. Oh, oke. Siap, Oke. siap, siap kalau gitu. Nah, ini mungkin ada yang mau tanya nih mungkin Pak. Ya, siapa yang mau Boleh. tanya silakan, ya kan? Kita santai aja nih Pak, ngabuburit bersama Peace of Mind pandemi Mantap nih. COVID-19 Pak. Pak, ini langsung saya sendiri aja deh Pak yang saya tanyakan ini Pak. Oh Kalau iya, boleh. peace of mind itu apa sih Pak? Peace of mind Sebenarnya itu tuh apa Pak? peace of mind tuh visi dari perusahaan asuransi Astra. Oh Sebenarnya tuh apa oke. sih yang mau dibawa dari kata peace of mind? Sebenarnya sebuah frasa sih, peace of mind. Oh gitu. Orang-orang itu memiliki ketenangan di dalam dirinya dengan berasuransi. Berasuransi itu Oke. dia mendukung resiko-resikonya. Jadi kan dia lebih tenang dalam menjalani hari-harinya. Dia bisa fokus untuk mengembangkan hal lain misalnya, dan juga istilahnya kan kita membantu memanage finansial atau keuangan dari customer. Oh Jadi oke. customer harus tenang lagi. Oh gitu. Ini ada Ibu Pratiwi, Aris Prianto, selamat bergabung di IG Live Halo. Auto 2000 bersama Pak Riki. Terus caranya kalau misalkan pengen ikut asuransi AAB ini gimana sih Pak? Syaratnya apa aja sih Pak? Sebenarnya gimana cara ikut asuransi AAB ini Iya, gampang banget sebenarnya. Ini gampang bisa banget. lewat banyak Oke. jalur. Iya. Iya, Bisa lewat banyak jalur sebenarnya. Nah, siap. contohnya kan misalnya nih dia bisa ikut
Mia bisa datang ke dealer Auto 2000 HR Muhammad nih misalnya. Oke. Beli kendaraan sekaligus bisa tanya-tanya juga nih sebenarnya ke salesnya atau ke counter salesnya sebenarnya gimana sih cara melakukan asuransi di asuransi Astra. Nanti biasanya akan dibantu karena salesnya HR Muhammad kan mantap sih, biasanya ikut Oke, ngebantu siap. prosesnya. Nanti Heeh. biasanya tim marketing atau account officer Mm-mm. dari asuransi Astra juga ikut atau tim marketing kami akan datang menemani dan nanti akan bantu-bantu juga mengisi beberapa form seperti SPP AKB atau form Mm-mm. untuk melakukan asuransi kendaraan bermotor di situ, serta nanti Mm-mm. melengkapi beberapa data seperti KTP Mm-mm. dan juga beberapa lembar-lembar penawaran seperti itu sih. Oh Jadi gitu. sebenarnya mudah banget sih. Untuk prosesnya itu berapa hari, Pak? Untuk prosesnya sebenarnya itu bisa Misalkan, dikerjakan. misalkan dari mobil, misalkan mobil baru nih, Pak. Mobil baru sama mobil Ya, lama nih, prosesnya berapa lama nih, Pak? ya maaf boleh diulang putus-putus. Prosesnya, prosesnya kan kita kan kalau misalkan dari segi asuransi itu kan ada mobil baru sama ada mobil lama nih, Pak. Ya betul. Ya, nah kalau misalkan proses mobil baru berapa lama nih untuk proses pengajuannya untuk asuransi Astra, Pak? Oh sebenarnya baik itu mobil baru ataupun mobil Mm-mm. yang istilahnya lama itu sebenarnya sama aja sih. Nggak ada proses yang membuat itu jadi berlarut-larut atau lama sebenarnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu akan lebih simpel sih, biasanya nggak nyampe 1 minggu, paling sehari juga bisa selesai kok sebenarnya. Karena dari tim kami biasanya bekerja sama nih seperti kalau dengan HR Muhammad, sehingga itu biasanya dalam hitungan 1 hari itu bisa langsung selesai sebenarnya. Oh gitu. Dikerjakan juga, Syarat dicetak polisnya, dikirimkan ke customer-nya seperti itu. kalau mobil bekas tuh Pak, misalkan nih mobil bekas itu kan biasanya kan ada yang baret, kayak misalkan dari sisi misalkan bumper belakang nih Pak. Nah, Hmm, terus untuk misalkan bumper belakang sebelah kanan Pak, ada baretnya. iya. Nah, itu Hmm. nanti bumper belakang full ini dia nanti bisa diklaim atau kayak gimana Pak? Oh, kalau kalau misalnya mobilnya misalnya sudah pernah Hmm. ada luka di bagian belakang Iya, kendaraannya, misalnya seperti tadi iya, di iya. belakang, biasanya bisa diajukan non standard approval. Jadi contohnya misalnya kita cek dulu, nanti ada surveyornya yang melakukan pengecekan terhadap kendaraan atau bumper tersebut. Nanti dia cek Oke. dulu, nanti Mm-mm. ditandai, nanti di form surveinya itu nanti akan Mm-mm. ditulis bahwa di bagian belakang tersebut terdapat luka misalnya seperti itu. Jadi sayangnya kalau untuk yang luka awal mulanya dari Mm-mm. istilahnya kelainan customer itu tidak Mm-mm. ditanggung sih, kecuali customer sebelum melakukan pendaftaran asuransi ke pihak Garda Auto itu misalnya memperbaiki dulu bempernya, Oh, sehingga nanti memperbaiki dulu. ketika Oke. nah, jadi ketika disurvei kan itu Oh. sudah seperti semula istilahnya, sudah seperti baru. Nah itu baru bisa dicek kok gitu. Jadi nanti bisa dicek dan itu biasanya langsung di ACC sih, karena Oh itu gitu. sudah. Oke. Siapa nih yang tanya nih? Ayo yang mau tanya silakan. Nah, tanya kalau klaim apa surveyor bisa datang ke rumah, Pak? Nah, ini dari mana ini, Pak? Namanya nggak bisa sebutkan nih, Pak. Nah, tanya kalau klaim apa surveyornya bisa datang ke rumah kayak gitu, Pak? Oh, kalau untuk klaim sejauh ini belum Mm-mm. bisa ya. Oh, belum Kalau untuk bisa. ya belum bisa untuk datang ke rumah. Tapi sebenarnya bisa melakukan pelaporan. Jadi pelaporan itu bisa dilakukan di aplikasi. Kita kalau Garda Auto punya Garda Mobile yang dikenal dengan AutoCare. Oh, Jadi oke. tinggal di Pelaporan via via AutoCare ya, Pak ya? iya betul, pelaporan via AutoCare. Oke. Oh, jadi belum bisa, tapi dari pihak Garda Auto bisa mempermudah dari pelaporan, tapi harus download dulu via aplikasinya AutoCare, Pak AutoCare. ya? Oh, Iya betul. oke, siap. Nah, ini sudah Jadi kejawab. nanti Jadi, ya gimana, Pak? dilaporkan aja. Jadi nanti bisa dilaporkan aja kejadiannya seperti apa. Nanti itu tinggal dijelaskan saja apa peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi dan bagian mananya, nanti itu bisa datang langsung ke cabang Garda Autonya ada di
kalau di Surabaya, Oh, oke. atau enggak ke Garda Center sih yang ada di mall. Kalau di Surabaya ini adanya di Landmark. Jadi istilahnya Oh bisa sambil gitu. belanja, bisa sambil melakukan sementara waktu Oh. karena kita lagi PSBB ya kita Surabaya. Ya. Jadi mall lagi di istilahnya dinonaktifkan sementara, deactivate, Mm-mm. sehingga untuk sementara semuanya dapat melakukan klaimnya di cabang kita di Jalan Diponegoro 173 sampai 175 gitu. Oh, oke. Jadi untuk di kantor yang cabangnya misalkan di Landmark itu sementara masih tutup ya, Pak ya? Iya, itu Masih mengikuti tutup. jam operasional mall. Jadi kalau Oh, mallnya oke. mewajibkan untuk tutup, ya berarti kita juga ikut tutup. Oh gitu. Jam operasionalnya jam berapa sih, Pak? Kalau yang di Kalau Jalan normal, Diponegoro sama yang di Landmark ya? Kalau normal ya, oh, normal. kalau normal itu dari Mm-mm. jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Yang Itu di mana ini, Pak? untuk yang di cabang. Yang di Penogoro ya? Ya betul, di Jalan Oke. Diponegoro. Terus kalau Sedangkan misalkan yang di Mm-mm. center yang ada di mall itu dari Mm-mm. jam buka mall, biasanya kan mall buka jam 10 pagi Oke. Kalau ini sampai, jam waktu belum PSBB, Pak ya? iya ini sebelum Ya. PSBB. Itu dari Mm-mm. ketika mall pertama kali buka sampai mall tutup, itu Garda Center terus on istilahnya. Siap melayani Oh, oke. customer. Oke. Selama PSBB nih, Pak? Dari jam berapa sampai jam Oh, berapa? Kalau kalau cabang ya, kalau cabang, Pak. nah, kalau sama PSBB untuk Garda Centernya ini untuk sementara waktu kan ditutup karena jam operasional mallnya dihentikan. Tapi Ya. untuk di cabang ini dapat melakukan klaim kalau customer hendak melakukan klaim itu bisa aja datang dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Yang di ini ya, yang di mana? Cabang, Pak Di ya? Ponorogo. Iya, betul. Sampai jam 2 ya. Oke. Kalau yang di mall, Pak? Kalau yang di mall untuk sementara ini karena mallnya kan ditutup, jadi kita juga Mm-mm. untuk Garda Centernya juga ikut tutup karena kan nggak bisa mengakses masuk ke dalam mall kan orang seperti itu. Oh, oke. Jadi Jadi semuanya dipusatkan ke cabang untuk melakukan jadi klaim. dipusatkan ke cabang. Oke. Terus ini mungkin Iya, kita lihat dulu. ya sebentar Pak. Lihat dulu nih Pak. Banyak banget nih yang anu ya. Apa benefit ikut asuransi Garda Auto dibandingkan asuransi lain, Pak? Oh, sebenarnya Dari benefitnya. Pak Peter nih, Pak. Dari Pak Peter. Kita sapa dulu dari Oh, Pak Peter. Ya. halo Pak Peter, bagaimana Buat sebenarnya dianya. kelebihan asuransi Garda Auto ini dibandingkan asuransi lainnya, kita adalah asuransi paling inovatif di Indonesia. Jadi Oke. seperti fitur auto care itu kita pertama di Indonesia yang bisa Hmm. melakukan pelaporan, serta di dalamnya juga sebenarnya nggak cuma melaporkan sebenarnya di dalam Garda Mobile Auto Care itu sebenarnya bisa melakukan emergency roadside assistance. Jadi contohnya terjadi kecelakaan atau nggak mobil mogok nih tertanggung dari Garda Auto. Kan Oke. biasa misalnya nih ya ada ibu-ibu nih customer Garda Auto, Mm-mm. dia mogok kan biasanya ibu-ibu rada bingung kan gimana cara memperbaiki kendaraannya. Biasanya Nah kan itu rempong tuh Pak ya. iya, aduh ini gimana? Kan Oh. kalau panggil mahal tuh 800.000 misalnya. Mm-mm, Itu mm-mm. kalau misalnya kata pemegang polis dari Garda Auto itu bisa langsung panggil ke bisa telepon aja ke 1500 112 Sebentar Pak. itu 1500. 1500 112. Oke, emergency call ya ini Pak ya. Iya. Oke. Oh ini fun fact aja sih kenapa nomor angkanya 112 karena itu AAB, asuransi Astra Buana. Oh. Ini ada yang ini Pak. Nah, Jesse Jasebel. Saya ibu-ibu tapi tidak bingung nggak katanya begitu Pak. waduh, Ada sebenarnya itu belum Litwi. ibu ya. Oh belum ibu-ibu. Oke. Oh ternyata itu teman saya. Oh gitu. Iya. Ad- Iya, selain jadi misalnya kan kayak contohnya yang kayak tadi contohnya mungkin ibu-ibunya bingung nih mau gimana ya. Mm-mm. Itu bisa ya ke yang tadi atau nggak lewat AutoCare. AutoCare juga bisa menyambungkan. Itu tuh kayak fitur Gojek gitu loh. Boleh sebut Mm. merek nggak ya? Fitur Gojek gitu.
di fitur Gojeknya tuh bisa di fitur AutoCare-nya itu bisa ngelihat tim kita tuh nanti ada yang ikut ngebantu sekarang sudah nyampe mana, dan nanti ketika misalnya datang ke lokasi kejadian itu bisa Ya. membantu ibunya, misalnya oh ternyata ini mogok karena misalnya akinya habis, nanti kita Mm-mm. bakal bantu membawa jumper aki misalnya seperti itu. Jadi nanti Oh, istilahnya oke. aman dan ibu-ibu juga istilahnya bisa ditemani dan lebih tenang, itu yang kita bawa peace of mind. Jadi ibu-ibu juga merasa ditemani kan malam-malam misalnya jam 10 atau enggak. Sebentar nih Pak, putus-putus Pak tadi Pak. Iya. Jadi Misalnya pada mau jadi pada intinya kalau misalkan kelebihannya dari Astra atau Garda Auto ya Pak, asuransi Garda Auto, yang pertama ada aplikasi AutoCare Pak ya. Jadi di iya, mana Garda Garda Gar- Mobile AutoCare itu, selain itu juga kita punya Garda Center, karena kita istilahnya jadi pionir pertama asuransi yang mulai buka di mall itu tuh kita. Selain itu juga Oke. ada Garda Siaga. Garda Siaga tuh yang kayak tadi, contohnya kalau misalnya mobilnya eh, mengalami mogok atau ternyata butuh diderek nih, ternyata kita menyediakan derek gratis bagi customer Hmm. Garda Auto. Jadi misalnya, Oh, dan dereknya tenang aja karena dereknya nggak yang apa ya, yang kait gitu loh. Jadi kan kalau yang dikait itu kan kadang-kadang bisa merusak bagian mobil lainnya. Tapi kita ya. pakai dereknya yang gendong, jadi diangkat mobilnya ke atas. Jadi istilahnya di perjalanan nggak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Jadi emang udah di dalam derek yang digendong itu, terus dibawa ke bengkel atau dibawa dulu disimpan di asuransi Astra untuk disurvei dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi Oh istilahnya gitu. lebih mudahkan customer sekali. Oke, jadi di aplikasi AutoCare ini ada Garda Center, Garda Siaga. Terus kalau misalkan sudah panik atau apa, tinggal kita telepon aja 1-500 112 Pak ya. Iya betul. Atau pakai Iya AutoCare betul. juga bisa. Oke. Oke, siap. Ini dari Pak Christopher, thank you. Buat apa bingung kalau pakai Garda Auto aman, dia bilang gitu. Mungkin dia Iya sudah ada dong. pengalaman berkesan nih Pak ya. Terus dari Ibu Iya. Nana. Ibu Nana ini kalau beli bukan di Astra, bukan di Auto 2000 nih Pak misalkan. Apakah Oh, bisa apakah bisa diklaim ke AAB? Apakah bisa klaim di AAB? Maksudnya gitu loh Pak. oh, ya kalau misalnya ternyata belinya di luar dari grup Astra nih berarti. Astra. Sebenarnya, oh dari Astra atau grup Astra tadi nih jadinya? Kok? Maksudnya belinya non Astra Pak, non Astra, tapi tetap Toyota gitu Pak. Oh, bisa. Jadi asal sebenarnya itu bisa seperti tadi yang udah dijelaskan, itu bisa Mm-mm. hubungi saja ke 1500112 atau enggak Mm-mm. nanti bisa datang aja ke cabang langsung untuk istilahnya memberitahu bahwa kendaraannya hendak diasuransikan. Jadi kalau kendaraannya Oke. diasuransikan tuh sebenarnya kita nggak cuma untuk mengasuransikan mobil yang termasuk di dalam grup Astra, tapi juga di luar. Mm-mm. Sebenarnya kita juga ikut bisa berpartisipasi dan kontribusi lah untuk customer-customer. Oke Pak. Jadi bisa ikut asuransi Garda Auto ya Pak ya? Bisa Garda Auto dong. pembelian misalkan mau di Astra mau non Astra juga bisa ya Pak ya? Iya, betul. Non Astra, oke. Terus ini yang tadi temannya Pak Riki nih tadi tanya, direknya tersedia di kota mana aja sih kayak gitu loh. Oh, dereknya tersedia sebenarnya ini disediakan di seluruh Indonesia. Jadi kan Garda Auto ini kan nggak cuma ada di kota-kota besar atau Oke. istilahnya cuma di kota-kota metropolitan, tapi sebenarnya Garda Auto ini udah ada cabangnya tuh hampir di seluruh Indonesia. Oke, Jadi Pak. istilahnya dari Aceh, Sumatera Utara sampai Papua tuh pasti aman karena kita bisa bantu prosesnya dengan sebaik mungkin. Dan kalau misalnya ternyata istilahnya customernya ini apa ya, misalnya dereknya sedang digunakan untuk mengangkut customer lain, terus tenang aja, itu nanti customernya tersebut bisa menggunakan derek dari fasilitas umum. Jadi contohnya pakai jasa derek, tapi nanti kita ganti, kita reimburse uangnya seperti itu. Kalau misalnya ternyata Gitu. di daerah remote area
atau daerah-daerah yang cukup sulit terjangkau dan lain-lain, itu tenang aja, kita juga pasti akan membantu menyediakan itu. Oke, Mantap. jadi Garda Auto Direct itu tersedia di setiap provinsi ya Pak ya? Ya, betul. Ya, dari ini ada pertanyaan lagi dari Erli Erli Nanda Nada. Uh, Direct gratis coverage-nya mana aja gitu loh Pak? Oh, direct gratis coverage-nya mana aja? Hmm. Sebenarnya direct gratis ini bagi customer yang memiliki polis atau menjadi tertanggung dari pihak Garda Auto, itu bisa menikmati istilahnya layanan direct gratis. Dan coverage-nya Hmm. juga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita bisa mengcover ke seluruh Indonesia. Jadi contohnya beli mobilnya di Auto 2000 HR Muhammad nih, Iya, terus pakai Garda Auto, kecelakaannya di misalnya amit-amit nih ya, nggak ada yang pengen amin amin kecelakaan, amin. Ya 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 Pak, ya Pak. mogok misalnya, di Hmm. nggak perlu Di mana khawatir, Pak? Sorry Pak, di mana Pak? misalnya lagi jalan-jalan ke Semarang nih, mogok Iya, oke. ternyata, Hmm. memang tidak perlu khawatir karena di sana juga kita punya cabang, nanti directnya pasti akan mengcover, jadi tenang aja, walaupun di Surabaya nggak mesti direct Surabaya yang ngejemput gitu, enggak, karena kita terintegrasi layanannya se-Indonesia. Oh gitu, wow. Mudah banget Ya, nih Pak. Jadi supaya yang ikut atau gabung live IG-nya Auto 2000 HR Muhammad sama Pak Riki mungkin bisa jadi tidak usah ragu lah mengenai asuransi Garda Auto karena dia iya, mengcover semua setiap provinsi. Jadi untuk masalah direct pun kalau misalkan dia tidak tersedia di kota tersebut, tinggal pakai aja direct umum mm, ya Pak ya. Nanti tinggal iya, diklaim aja kayak gitu. iya, Atau sistemnya dan rembes Pak ya. iya betul. Asal kuintansinya Siap. tidak hilang aja. Apa Pak? Gimana Pak? Asal kuitansi ketika pakai fasilitas seperti derek umum itu Oke. nggak hilang aja gitu. Jadi harus disimpan. Oke. Ini Jadi terbukti. tidak ada jarak sama sekali ya Pak ya. Untuk jarak untuk maksudnya untuk supaya misalkan saya posisinya kan kalau saya kan tinggalnya di Surabaya nih Pak. Ah, Tiba-tiba nih misalkan di Pandaan ya Pak ya, Pandaan aja ya. Pandaan itu kan masih kabupatennya Pasuruan tuh Pak. Nah itu kan tidak ada iya. mobil direct atau Garda Auto sulit menjangkau. Nah apakah Hmm. Garda Auto masih bisa membantu pada saat misalkan mobil saya Oh. mogok? Seperti ini pernah kejadian kemarin. Ya. Kebetulan aku udah di Surabaya nih, dan Mm-mm. ternyata mobilnya mengalami kecelakaannya di daerah Tuban. Oh oke, Tuban tuh Tuban. harusnya, harusnya, iya. Ya. Ya kejadian di Tuban, terus Mm-mm. Garda Auto, karena itu customer kita juga ingin melayani dengan sepenuh hati, akhirnya Oke. menjadi bahan pertimbangan kami untuk akhirnya kami menjemput mobil tersebut hingga ke Tuban, dan akhirnya kita bawa sampai ke Surabaya untuk dibawa ke Kenjeran kayak gitu, untuk Oh diperbaiki di gitu. bengkel resminya Auto 2000 nih. Itu mobil directnya dari Tuban atau dari Surabaya tuh Pak? Dari Surabaya waktu Dari kemarin kita Surabaya. bantu juga. Wow. Jadi Ini tenang ada aja. lagi nih Pak. Jadi tenang aja ya Pak, tidak usah panik ya. Iya, Nggak usah pokoknya kalau rempong atau apa kalau gitu ya. mengalami kejadian nggak usah panik dulu. Telepon Mm-mm. aja ke pihak asuransinya karena kita pasti akan menyediakan ketenangan lah minimal, Mm-mm. serta solusi pasti untuk customer-customer. Oke, ini dari teman saya nih Pak, kebetulan. Ke teman saya, Ahmad Kodri. Nah, atau ada nomor telepon per wilayah Pak. Oh, untuk nomor telepon per wilayah sebenarnya kita Mm-mm. lebih ke terintegrasi sih sebenarnya ke 1500 Mm-mm. 112 tadi. Tapi tenang Oh aja gitu. karena sistem layanan kita ini terintegrasi. Jadi nanti biasanya nggak mungkin lama diangkatnya karena kita punya standar di mana kalau customer menelpon tuh minimal 10 detik kita sudah mengangkatnya, atau enggak 3 bunyi seperti tut 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 3 kali gitu biasanya udah Oh diangkat gitu. sama customer service kami. Nanti dari Oh kontak center oke. itu akan membantu menyelesaikan masalahnya. Misalnya contohnya kayak tadi
walaupun tuh ke Jakarta sebenarnya dia telepon, tapi Mm-mm. tenang aja karena terintegrasi seperti yang sudah dijelaskan. Jadi kalau misalnya terjadinya di Surabaya, nanti pasti akan langsung cara cepat menginformasikan ke Surabaya. Jadi sangat terintegrasi dan tidak perlu khawatir sih sebenarnya, walaupun teleponnya tidak ada per wilayah karena lebih terintegrasi. Oh, oke. Terus eh jadi pada intinya itu per wilayah tinggal telepon aja call centernya 1500112 Pak ya? Ya, menyelesaikan Iya, semua betul. masalah customer. Oh Jadi gitu. Ini jadi nggak jadi perlu bikin nomornya kok beda lagi sama yang kemarin, enggak. Cuma satu aja nomornya. oke, jadi sangat mudah banget sih Pak kalau misalkan saya lihat dari segi pertama Garda Auto ini sudah menyediakan pertama fitur aplikasi AutoCare di mana Hmm. setiap orang dengan satu genggaman pun dia sudah bisa menyelesaikan masalah Pak. Iya, betul. Mau tarik ATM aja sudah nggak usah pakai ini Pak. Oh mau tarik duit aja nggak perlu bawa ATM sekarang Pak. Iya, betul. Sekarang udah bisa non tunai. Iya, tapi kalau handphonenya ketinggalan, waduh, sudah susah tuh Pak. Iya, sebenarnya itu yang menjadi salah satu hal yang cukup PR ya sebenarnya kalau dia handphonenya ketinggalan. Tapi untuk orang zaman sekarang, handphone tuh udah kayak apa ya? Bangun pagi lihatnya handphone. Biasanya kalau zaman sekarang ya, Betul. jadi kalau ketinggalan sedikit Oke, kecil lah istilahnya. saya mau tanya lagi nih Pak. Manajemen finansial di kala PSBB ini Hmm. apa Pak? Sebenarnya manajemen finansial yang baik dilakukannya di saat PSBB dan di tengah pandemi ini, Pandemi. sebenarnya tuh paling penting tuh melakukan apa ya, seperti memperhatikan catatan keuangan sebenarnya. Oke, Dimana kan satu, saya catatan keuangan. Oke. ya catatan keuangan ini Mm-mm. apalagi kan istilahnya lagi banyak yang di rumah nih selama ini mungkin nggak Ya. sempat melakukan manajemen kelola uang baik pribadi ataupun keluarga dengan baik. Tapi kan karena Mm-mm. punya waktu untuk melakukan lebih concern istilahnya untuk manajemen keuangan itu lebih baik dikelola dulu karena yang harus diperhatikan tuh ada dua baik pemasukan ataupun pengeluaran. Oke. Karena di pemasukan kan pasti untuk melihat dapat sumber-sumber dananya ini akan dari mana, misalnya seperti itu. Oke Jadi Pak, bisa harus balance ya dikira-kira, Pak ya. iya harus balance dan harus istilahnya memiliki dana darurat nanti di akhirnya. Dimana Oke. kan nanti pengeluarannya juga akan lebih memperhatikan baik fixed cost ataupun pengeluaran yang bersifat kebutuhan dan lain-lain. Jadi itu harus diperhatikan pengeluaran ini yang harus misalnya contohnya pengeluaran wajib tuh misalnya aku harus menyicil mobil atau apa itu kan harus dibayarkan itu kan wajib jadi itu mulai diperhitungkan dan udah mulai di manajemen sebenarnya oh berarti satu bulan aku mendapatkan sekian pengeluarannya sekian jadi harus selesai dalam waktu sekian misalnya seperti itu semuanya harus memiliki angka-angka supaya tidak terlewat atau akhirnya malah boros dan lain-lain sebenarnya di saat pandemi ini. Dan yang terutama juga untuk masa sekarang ini sebenarnya adalah memiliki dana darurat. Dana darurat ya Pak ya. Memiliki dana darurat ya Pak ya. Anggapannya saving untuk dana darurat ya Pak ya. Iya betul. Sebenarnya Saving dana saving darurat. untuk dana darurat. Karena ini kayak menginvestasikan diri sendiri sih barangkali. Dan juga keluarga barangkali kalau misalnya terjadi hal yang kurang diinginkan di masa mendatang. Jadi istilahnya masih punya spare money dan investasi atau yang lainnya. Jadi Oke, tadi berhenti. Ya, Oh iya Pak, berhenti lebih, Pak tadi Pak. ya, istilahnya lebih aman. Dan sebenarnya ada salah satu hal sih dari dana darurat ini yang bisa, yang berkenaan dengan asuransi. Jadi, kenapa aku bilang berkenaan? Karena ini sebenarnya dari pengalaman hidup juga sih. Kenapa dana darurat ini berkenaan dengan asuransi. Jadi, aku pernah nih dulu mobilnya mengalami kecelakaan di Bandung. Aku kan dari Bandung. Halo. Oke. Halo, iya Pak. Ya. Terus Pak. Terus ketika kecelakaan itu kan mobilnya harus mengganti sekitar berapa ya waktu itu 17 juta. Dan waktu itu
belum diasuransikan kendaraannya. Uh, Jadi waktu diperbaiki itu 17 juta istilahnya. Aduh, sayang uangnya padahal aku spare untuk kebutuhan-kebutuhan kuliah. Kalau kuliah kan 17 juta lumayan ya sebenarnya. Tapi ini harus kayak gitu, harus apa istilahnya memperbaiki mobil sendiri, jadi akhirnya malah rugi. Nah, sedangkan kalau di asuransi itu kan misalnya tinggal masukin pembayaran di awal, contohnya misalnya Avanza nih. Contohnya ya, Avanza ya. mungkin tinggal dibayar aja untuk 1 tahun, untuk asuransi kan mungkin 6 juta. Tapi tercover selama 1 tahun. Nah, jadi maka dari itu sebenarnya sekarang kendaraan aku tuh hampir semuanya sudah diasuransikan. Bahkan sekarang aku juga untuk udah belajar mengasuransikan kesehatan sama diri aku sendiri juga sih. Iya Pak, biasanya kadang-kadang orang-orang nyepelehin sih Pak ya. Mobil diasuransiin, mobil diasuransiin tapi jiwa tidak diasuransiin kan Pak ya? Iya, sebenarnya asuransikan setiap aspek-aspek hidup sih. Oh gitu, oke siap. Iya. Jadi mendingan bayar asuransi misalkan 6 juta atau 7 juta daripada kita tiba-tiba tidak ingin yang terjadi malah kejadian bayar 4 kali lipat kayak kejadiannya Pak Riki tadi kan 17 juta. Itu benar sekali kejadian. Kalau untungnya nggak pernah kejadian lagi. Kalau misalnya 1 tahun ada 4 kali kejadian nih, waduh, pusing juga kan nggak punya uang. Tapi kan kalau di asuransi dia cuma bayar 6 juta di awal, tapi tercover terus selama 1 tahun. Makanya kenapa akhirnya aku suka dengan motonya peace of mind itu. Jadi emang ya mungkin karena dari pengalaman hidup dan memang ternyata butuh sih zaman sekarang yang namanya peace of mind kayak gitu sih. Oh gitu. Jadi kita sudah menanamkan mindset supaya tetap peace Pak ya. Selalu damai. Ini ada ucapan sukses selalu untuk Bapak Riki sama sukses Auto 2000 Muhammad. Thank you Kesia. Kesia ya. Terus jadi kemudahan apa aja sih Pak? Kemudahan apa saja yang bisa ditawarkan? Misalkan tadi kan Pak Peter kan menanyakan bedanya asuransi Garda Auto dengan asuransi lain. Yang pertama kan ada apa ini Pak? Ada aplikasi Auto Care ya Pak ya? Sedangkan di asuransi lain selama ini saya masih belum pernah melihat sih ada aplikasi semudah itu. Misalkan dari segi ada Garda Center, Garda Siaga, ada emergency call juga. Terus saya juga kan saya pribadi kan saya punya mobil Toyota nih Pak. Saya sempat beberapa pakai asuransi lain juga sih Pak. Nah terus Garda Auto ini begitu saya masuk Auto 2000 untuk body repair itu tidak perlu disurvei lagi Pak, langsung sudah Pak, mobil langsung saya kerjakan hari ini. Loh kira-kira berapa lama nih Pak? Gitu. Tergantung kerusakan sih Pak itu Pak. Waktu itu bumper saya yang depan itu emang habis nabrak sih Pak. Nah terus pengerjaannya berapa hari Pak? Terus pihak SA-nya bilang ke saya 5 hari nih. Hah? Gak salah nih Pak, saya bilang gitu. Gak perlu disurvei atau apa kayak gitu. Garda Auto ini kalau misalkan saya lihat sih emang ini sih Pak, emang cepet banget penanganannya. Mungkin bisa jadi juga dia satu atap ya Pak ya. Tapi apa masih disurvei Pak? Misalkan untuk estimasi kayak gitu. Kalau di asuransi lain kan emang diestimasi dulu, tunggu approval dulu baru dikerjakan. Kalau di kita emang lebih mudah sih sebenarnya. Jadi biasanya ketika mobilnya kecelakaan dan dilaporkan, biasanya tim surveyornya itu sudah menganalisis kendaraannya. Dan biasanya kita nggak ribet. Jadi kalau misalnya ternyata memang terjadi, tidak ada indikasi, misalnya tidak ada indikasi penipuan atau lain-lain, jadi kan aman tuh. Nah itu biasanya langsung aja SPK-nya keluar hari H. Jadi kita nggak pakai harus tunggu 1 hari. Jadi kalau misalnya SPK-nya keluar itu bisa langsung dibawa ke bengkel kendaraannya. Dan seperti yang
Co-friendly bilang, Mm-mm. sebenarnya yang enak lagi dari Garda Auto ini adalah kita punya garansi hasil bengkel dan juga spare part-nya itu ya memang asli Toyota gitu. Jadi kan mungkin kalau yang lain itu bisa diganti dengan yang lebih murah dan lain-lain. Tapi kalau di kita suku cadangnya asli, terus punya garansi 6 bulan setelah diklaim. Jadi kalau misalnya ternyata kurang puas nih dengan hasil Mm-mm. klaimnya, itu bisa melakukan datang lagi ke kantor cabang atau telepon ke pihak kami, nanti bisa dibantu prosesnya untuk melakukan istilahnya garansi terhadap pengerjaan bengkelnya kayak gitu sih. Oh, misalkan bumpernya pengerjaannya kurang Hmm. rapi nih, misalnya tidak presisi kayak gitu. Itu masih bisa ya, Pak ya? Iya, misalnya catnya kok warnanya beda atau kurang presisi, itu bisa Mm-mm, mm-mm. di sampaikan aja ke pihak kami asal tidak Mm-mm. melebihi garansinya. Garansinya kan 6 bulan pengerjaan. Oh, Seperti oke. itu. Jadi kalau udah dari 6 bulan itu keluar SPK baru nanti. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak. Mm-mm. Dari Bapak Peter, Pak. Situasi kan saat ini rawan ya. Apakah bila Mm-mm. terjadi kerusakan akibat vandalisme atau kehilangan mobil, proses penggantiannya mudah, kayak gitu. Oh, proses penggantiannya mudah. Kan Sebenarnya kalau kan sekarang misalnya kan terjadi, lagi musim rampok, terus iya lagi ya, lagi dikit ngeri booming nih ya. Pak sekarang Pak. Iya Pak. Itu apakah prosesnya Eh, mudah nih Pak? prosesnya untuk ini sebenarnya walaupun terjadi pandemi ataupun tidak terjadi pandemi itu prosesnya sangat mudah kalau di Garda Auto. Asal kendaraan tersebut tercover baik komprehensif ataupun total loss only atau TLO. Nah, kalau media tercover misalnya hilang kendaraan itu biasanya kalau misalnya terbukti 100% kendaraannya hilang bukan karena istilahnya penggelapan. Penggelapan tuh contohnya kalau misalnya co-friendly ngerentalin mobil nih misalnya, terus mobilnya dibawa kabur. Nah ini nggak bisa Oke. keganti misalnya. Itu kan kasusnya karena penggelapan. Jadi co-friendly sudah memberikan kuasa kepada seseorang untuk menggunakan mobil co-friendly. Jadi kalau Oh gitu. itu kondisi di cover. Tapi kalau ternyata dicuri nih, dipecahin mobilnya, kaca mobilnya misalnya, terus dibawa Mm-mm. kabur mobil. Oh, itu pasti Oke. kita ganti seharga TS itu apa ya, total self insured Oh. kendaraan kondisi sekarang. Harga kendaraan sekarang Harga, gitu. harga kendaraan pada saat Iya, terjadi ya Pak ya? Atau iya, pada saat pelaporan kan Pak ya? iya betul. Seperti Oke. itu. Prosesnya berapa lama nih Pak kira-kira Pak? Untuk prosesnya biasanya kalau misalnya Hmm. dia memang indikasinya karena 100% pencurian Iya oke. itu biasanya sekitar 2 minggu sih harusnya sudah selesai prosesnya. Paling lama mungkin 1 bulan. Tapi Oh di saat prosesnya pandemi, dua, hmm, 2 minggu sampai 1 bulan Pak. ya 2 minggu sampai 1 bulan. Mm-mm. Karena itu kan ada beberapa dokumen-dokumen yang harus dilengkapi seperti Ya. SIM dan juga KTP, BPKB dan lain-lain. Itu harus Oke. diserahkan ada beberapa dokumen serta nanti ada ya istilahnya prosedur-prosedur dan akhirnya bisa memperoleh uang penggantian tersebut seperti itu. Oke, cukup jelas nih Pak. Terus ada dari Ayu Paleksa. Selama PSBB untuk klaim hari dan jam berapa? Tadi kita sudah bahas nih Pak di awal-awal mungkin Pak ya. Oh Dan iya, baru apa join. dan Halo, Ayu. dan apakah tetap bisa dikerjakan di body repair Kenjeran selama PSBB? Oh, selama PSBB untuk klaim kendaraan customer itu bisa dilakukan di cabang di Diponegoro nomor 173 sampai 175. Bisa datang aja ke sana melaporkan kejadiannya serta kerusakan apa saja yang terjadi pada kendaraan. Itu Oke. dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Terus untuk pengerjaan tetap bisa dikerjakan di body repair Kenjeran selama PSBB. Nah, selama PSBB ini kebetulan body repair di Kenjerannya kan mengalami juga istilahnya di stop dulu untuk sementara atau di pause Oke. lagi. Ya, karena mengikuti peraturan dari pemerintah yang berlaku. Hmm. Harus SPK-nya akan keluar hari H.
tapi tenang aja, untuk pengerjaannya ini paling harus menunggu bengkel tersebut buka sih sebenarnya. Oh, oke. Ya. Pak, ini kalau misalkan eh kalau misalkan selama kita klaim, Mm-mm. Garda Auto itu nyediain mobil pengganti nggak, Pak? Oh, kalau Kayak gitu. misalnya terjadi klaim. Oh, kalau di Mm-mm. Garuda tidak menyediakan mobil pengganti sih Tidak sejauh menyediakan ini. ya? Oke. Iya, kita tidak menyediakan mobil pengganti. Seperti itu. Tapi biasanya yang kami perhatikan adalah cepatnya proses pengerjaan sih sebenarnya. Dan Proses kualitasnya kan biasanya pengerjaan. dikerjakan di Kenjeran kan itu bengkel resminya Auto 2000. eh, Terus spare partnya asli dan punya garansi itu sih yang biasanya jadi nilai plus kami. Hmm. Jadi fitur AutoCare ini masih bisa ya Pak ya? Karena kan secara tidak langsung kan kalau misalkan pun cabangnya, sorry kok cabangnya, kalau misalkan cabangnya rame pun tinggal kita klaim aja lewat AutoCare ya Pak ya? Iya, tinggal menyampaikan pelaporannya, nanti bisa janjian juga sama, ya nanti bisa juga janjian, atau bisa langsung ke cabang, kayak gitu sih. AutoCare pelaporannya, tapi tetap kalau untuk survei itu tetap harus berkenan dengan suppliernya kayak gitu. Oke, ini sudah mulai berbuka nih Pak. Orang-orang pada persiapan berbuka nih Pak. Jadi saya mungkin, sorry Pak, ini ada lagi Pak. Terakhir ini mungkin ya. Apa syarat klaim untuk pihak ketiga Pak? Apa syarat klaim untuk pihak ketiga? Ya. Syarat klaim untuk pihak ketiga ini sebenarnya kalau misalnya pihak ketiganya tersebut memberikan surat tuntutan. Surat tuntutan, oke. Surat tuntutan kepada customer tersebut. Misalnya terjadi kecelakaan, terus dia menuntut customer tersebut. Terus dari surat tuntutan tersebut biasanya ini akan dilakukan subrogasi, di mana akan dicek dulu sesuai dengan standar-standar yang dimiliki. Jadi syaratnya adalah surat tuntutan tersebut serta KTP dari penuntutnya, seperti itu. Oh gitu. Harus Ya, KTP kepolisian Pak ya? Kantor polisi? Biasanya kalau misalnya dia dalam ranah yang besar ya, misalnya kecelakaannya besar nih, nah itu biasanya harus polisi. Tapi kalau misalnya masih dalam, sorry Pak, putus-putus Pak. Putus-putus Pak. Iya. Kalau misalnya masih dalam jangka sedang ke bawah itu, biasanya nanti kita punya tim yang emang untuk melakukan investigasi. Oke. Jadi kalau misalkan kerusakan besar emang harus wajib ke kantor polisi. Iya. Tapi kalau misalkan kerusakannya kecil, misalkan baper lecet gitu, apa perlu Pak? Nah itu biasanya nanti ada tim yang melakukan investigasi ke lapangan. Oh oke. Siap. Jadi untuk pihak ketiga ini, misalkan parah nih Pak ya, itu harus ke kantor polisi ya Pak ya? Kantor polisi. Itu harus menyertakan. Ya. Kalau yang ringan ya Pak ya, misalkan lecet, itu ada tim dari Garda Auto Pak ya? Iya, ada investigator dari tim kami, dan nanti untuk tanggung jawab hukum pihak ketiga ini atau TJH ketiga, ini akan dibayarkan nominalnya sesuai dengan yang disetujui waktu membuat polis. Jadi kalau misalnya disetujuinya 10 juta misalnya ya, kita akan membayarkan, misalnya memperbaiki kendaraannya pihak ketiga tersebut, itu sesuai dengan nominal yang dibayarkan di awal. Jadi kalau misalnya dia pasangnya 10 juta, kita akan menanggung 10 juta. Tapi kalau misalnya dia mau atau memasang yang 25 juta, kita akan menanggung yang 25 juta. Maksimalnya 25 juta seperti itu. Oh, maksimalnya 25 juta. Oke. Ya, kalau misalnya dia ketika memasang polis, si Astra itu menggunakan perluasan yang 25 juta untuk tanggung jawab hukum pihak ketiga. Seperti itu. Oke, siap Pak. Thank you loh Pak Riki sudah join. Mungkin saya akan ambil kesimpulan lagi mengenai yang tadi pertanyaan-pertanyaan mungkin yang baru join. Nah ini tadi kita sempat membahas apakah selama PSBB ini asuransi Garda Auto masih melayani proses klaim.
Kalau ada waktu jam operasionalnya jam berapa? Kalau misalkan normal selama PSBB, kita di kantor cabang ini di Jalan Diponegoro nomor 173 sampai 175, bukanya mulai dari jam 8 sampai jam 5. Jam 8 pagi sampai jam 5. Kalau misalkan belum PSBB. Tapi selama PSBB ini dari jam 8 sampai jam 2. Betul. Nah, terus untuk yang salah satunya benefitnya asuransi Garda Auto ini pertama kali asuransi yang buka di mall. Betul. Ya, call centernya itu ada di Landmark di Surabaya. Mallnya ini waktu jam normal atau sebelum PSBB dia bukanya mengikuti bukanya mall. Dari jam operasionalnya mall dari jam 10 jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Iya, Garda Centernya sebenarnya. Iya, Garda Center, Pak. Iya. Oke. Oh iya, Pak, betul, Pak. Garda Centernya dia bukanya dari sebelum PSBB dari jam 10 pagi sampai jam 21.00 atau jam 9 malam. Tapi waktu PSBB dia buka, dia untuk saat ini masih belum buka. Iya, mengikuti ketentuan dari mall. Ketentuan dari mall. Jadi kalau misalkan mallnya buka jam 12, dia ikut buka jam 12 ya, Pak ya? Iya, sebelumnya kan sempat kayak gitu, buka jam 12 siang sampai jam 7. 8 malam ya kalau nggak salah. Oh iya, sampai jam 7, Pak. Nah, jam 7, Pak. Kita juga buka sampai jam tutup mallnya kayak gitu. Pokoknya mengikuti jam mall. Jadi saat ini masih buka ya, Pak ya? Untuk saat ini masih buka. Landmark udah nggak buka mallnya. Oh, masih ini ya, masih close ya, Pak ya? Iya, masih close. Oke, kan semua jadi 11 ya. Jadi semua diarahkan ke cabang. Iya, untuk sementara. Oke. Jadi ada lagi pertanyaan kedua, kemudahan klaim apa saja yang bisa ditawarkan oleh Garda Auto? Kemudahan klaim. Nah, tadi kita sempat membahas mengenai kemudahan klaimnya SPK 1 hari kerja aja sudah keluar. Jadi pada waktu kita klaim, pada waktu hari H itu pun langsung keluar dan original partnya pun terjamin. Kan kadang-kadang kita ada asuransi yang lain, misalkan non Garda Auto, kita pasti pihak asuransinya pun memilihkan spare part yang di bawah standar ya Pak ya, di bawah originalnya ya, misalkan KW1, KW2, KW3 kayak gitu Pak. Terus yang ketiga, apa kelebihan AAP dengan asuransi lain? Ya, yang tadi saya yang tadi Pak Riki simpulkan sih mungkin salah satu Garda Auto ini memiliki aplikasi di mana di gadget masing-masing ada AutoCare. Nah, di AutoCare ini ada banyak fiturnya. Pertama salah satunya ada Garda Center, Garda Siaga, sama emergency call ya Pak ya? Iya. Emergency call. Jadi kalau misalkan sudah lupa download AutoCare atau sudah panik, tinggal telepon aja 1500 112. Di situ kita langsung akan menangani pada waktu hari itu juga. Iya. Dan benefitnya kalau misalkan pembelian di Auto 2000 Pak ya, kita juga ada Astrawet sih Pak. Jadi kita kalau misalkan untuk membackup aja sih Pak, kalau misalkan Garda Auto misalkan dia tidak mobil directnya masih beroperasional, misalkan membantu klien yang lain, kita tinggal telepon Astrawet juga sih Pak. Kayak gitu. Betul. Benefitnya pembelian di Astra sih sangat mudah sih Pak. Iya, sebenarnya kalau ada di Astra ya peace of mind lah. Peace of mind, oke. Apakah kita bisa klaim dengan mendatangkan surveyor ke rumah customer atau bengkel? Untuk jawaban Pak Riki nanti masih belum bisa, tapi pihak Garda Auto ini gampang lagi nih Pak, tinggal download via AutoCare. Iya betul, tinggal melaporkan aja. Melaporkan aja. Dari segi fitur AutoCare yang tadi saya sudah sebutkan mengenai ada Garda Center, Garda Siaga kayak gitu. Terus untuk ya ini yang perlu kita catat nih Pak mengenai PSBB, manajemen finansial di kala PSBB. Nah dari pihak Garda Auto sih. Yang pertama sih catatan keuangan ya Pak ya, di mana harus ada pemasukan dan juga ada pengeluaran. Tapi di sini juga kita harus selipkan 1.1 Pak, di mana saving dana darurat. Iya betul. Kayak gitu. Terus untuk yang ketujuh, proses kalau ingin ikut AAP apa aja sih Pak? Gampang-gampangannya sih cukup
kita datang di Auto 2000 HR Muhammad. Nanti biar dibantu sama salesman-nya pun, nanti pihak salesman-nya pun tinggal konfirmasi ke bagian surveyornya atau pihak marketingnya Garda Auto. Di situ kita tinggal sertakan dokumen-dokumennya aja ya Pak ya? Ya Pak ya? Tinggal disertakan dokumen-dokumennya lengkap. Aman. Untuk polis pun tidak perlu ragu. Jadi cukup 1 hari aja polis sudah langsung jadi. Iya. Ya, terus tadi ada pertanyaan nih Pak, yang bisa ikut Garda Auto nggak selain beli tidak di Astra? Bisa semua ya Pak ya? Iya, bisa. Bisa semua. Terus untuk di pertanyaan cukup banyak sih Pak hari ini Pak. Garda Auto direct tersedia di setiap provinsi, jadi tidak perlu ragu mau di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau mungkin di Irian Jaya ya Pak ya? Irian Jaya untuk khususnya di Jawa, kita tersediain beberapa pos poin untuk Garda Direct Pak. Iya, nanti ada Garda siaganya aman. Dan Garda siaganya. Kalau misalnya ternyata di daerah remote area nih, nggak bisa masuk direct kita, tenang aja, nanti pakai direct yang tadi. Kita akan terima. Oh, tinggal telepon direct umum, tinggal kita nanti jangan lupa kwitansinya diminta, tinggal kita rembas aja ke pihak Garda Auto. Oke. Ya, jadi pada intinya jarak tidak jadi masalah sih Pak. Iya. Jadi setiap wilayah untuk Garda Auto ini nomornya cukup satu aja, 1500 112. Jadi tidak ada 113, 114, cukup 112, 1500 112. Ini mengcover semua wilayah Indonesia. Ya, maaf. Halo, ya Pak. Ya Pak. Error. Jadi setiap wilayah di Indonesia untuk call centernya ya Pak ya, itu 1500 112. Jadi tidak tiap provinsi ini tidak ada pembedaan sama sekali untuk di bagian call centernya. Ya, terus tadi ada betul. Pertanyaan Pak Peter kan Pak ya, untuk mengenai rampok atau kehilangan, prosesnya sangat mudah. Prosesnya cukup memakan waktu 2 sampai 1 bulan. Tapi dalam tanda note ya Pak ya, untuk selama dokumen sudah lengkap atau terpenuhi Pak. Karena kita kan masih butuh proses ya Pak ya. Ya, ada prosesnya. Oke. Jadi cabang Garda Auto di Surabaya itu di Jalan Diponegoro nomor 173 sampai 175, call centernya 1500 112. Ya, betul. Oke. Oke Pak, kalau gitu Pak, cukup untuk IG Live kita. Thank you Pak Riki sudah meluangkan waktunya untuk join bersama Auto 2000 HR Muhammad. Jangan lupa untuk tetap ikutin IG Live Auto 2000 HR Muhammad. Thank you Pak Riki, salam sehat selalu. Ya. Terima kasih Pak Riki. Siap. Ya, sukses selalu Pak Riki. Ya Pak. Tim HR Muhammad. Ya. Terima kasih yang sudah join ya Pak ya. Ya Pak. Iya, super nih teman-teman semua. Terima kasih Pak Riki, sukses selalu, sehat selalu Pak. Ya, thank you Pak.